Kita sedang berada di desa Tua Buru, pantai selatan Pulau Jawa. Alamnya masih sejuk, tetapi juga sudah mengalami suatu perubahan-perubahan. Ini pantai Tanah Jawa, pantai selatan Tanah Jawa. Secara kontur alam itu sudah mengatur semuanya, sehingga kalau kita bisa lihat sebenarnya konturnya itu di sini ini dulunya adalah kayak pegunungan pasir atau biasa disebut jagat gunung. Dan ini adalah jagat gunung terakhir yang sudah ada perkampungannya tahun 2005 saja. Itu di sini itu jalan ini dulunya sangat di atas sekali karena jagat gunung. Jadi ini ada barisan pegunungan pasir dari arah barat ke timur, tingginya itu mungkin jauh di atas hubungan rumah itu ya, jauh di atas rumah itu. Jadi hubungan rumah itu masih di bawah jalan ini dulu ya, tetapi karena ingin kenyamanan maka dikeruk sehingga pada akhirnya jadi datar rata. Tapi ini sebenarnya kita harus patut curiga, jangan-jangan alam itu sudah menyediakan, sudah mengatur bahwa ini adalah sebagai salah satu pengaman dari sebelah utaranya. Kalau terjadi gelombang besar laut selatan seperti tsunami atau sebagainya, mungkin ini sebagai tembok terakhirnya. Tapi semoga saja itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kita patut curiga bahwa ini alam sudah mengatur semua itu karena berkaitan dengan kontur pantai selatan Tanah Jawa yang butuh pengamanan ekstra kalau terjadi sesuatu hal ya. Jadi sebenarnya alam ini sebenarnya sudah mengatur semuanya sehingga kita hidup bisa lebih nyaman. Cuma kadang-kadang kita itu berpikiran bahwa pikiran nyaman kita dengan apa yang seharusnya itu kadang-kadang berbeda. Nyaman kita pada hari ini adalah ini datar, dilewati kendaraan enak, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih nyaman untuk hari ini. Yuk kita jalan, kita sambil bawa cangkul, kita lihat kontur-kontur di sebelah selatannya seperti apa. Yuk kita jalan. Jalannya seperti lorong khas pedesaan, tetapi indah sekali. Coba bayangkan sebelah sana itu ada pesawahan sedikit sebelum sampai ke jalan gunung berikutnya, dan nanti banyak sekali pohon-pohon teratai, bunga-bunga teratai di pesawahan yang tidak gratis di sini. Jadi keindahannya gratis di sini. Yuk kita jalan lagi. Indah sekali pemandangan yang sejuk, ini khas pedesaan. Di sana pegunungan, di sana Karangbolong ya. Terus di bawah ini air bunga teratai, tetapi pagi ini yang berbunga adalah teratai-teratai kecil. Teratai yang besar ini pagi-pagi biasanya belum mekar, tapi nanti mulai jam 10 sudah pada mulai mekar. Nanti akan tampak indah sekali ya di atas air. Bunga teratai mekar, ikan juga banyak sekali, kita bisa mancing ikan di sini. Alam sebenarnya sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita dengan luar biasa. Kita butuh makan ikan banyak sekali di sini. Kita butuh indah bunga teratai yang begitu mekar. Ayo kita jalan lagi. Di depan itu adalah jagat gunung yang kedua dari dari utara. Kalau dari selatan saya lupa, tapi ini adalah jagat gunung kedua. Ini pun juga sudah rata karena dijadikan area pesawahan, diratakan biar ditanami itu lebih representatif, lebih mudah ya. Sekali lagi semua berdasar kebutuhan kita saat ini. Ayo kita jalan lagi. Ini jagat gunung yang kedua. Ini dari ujung barat sampai ujung ke timur terdapat jagat gunung, yaitu gunung pasir. Ini jagat gunung yang kedua.
Ini dari barat, ujung barat sampai ujung timur, gunungan pasir. Ya, dulu ini juga tinggi sekali, tapi sekarang diratakan untuk kebutuhan pertanian. Dan perhatikan bahwa di sini semua bisa tumbuh dengan subur. Inilah alam kita. Tanaman ini, tanaman apa ini? Ini subur sekali. Dan ini juga ditanami rumput odot untuk pakan ternak sapi. Dan banyak sekali pohon-pohon tinggi pusat juga banyak. Dan pohon kelapa ini diamiranya untuk membuat gula, ya, buat gula. Oke, kita lanjut. Ini jagat gunung kedua dari utara, ya, sebagai salah satu benteng tembok laut selatan. Kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan, itu analisis saya, sehingga kehidupan manusia di sebelah utaranya itu nanti akan lebih terjaga. Oke, kita jalan lagi. Mesin itu loh. Ini jagat gunung ketiga dari sebelah utara. Ini juga dulu tinggi. Sekarang kita gunakan untuk kebun kelapa, dan bawahnya juga ditanami berbagai macam hal. Ada pare, ada terong, ada lombok, ada banyak hal, termasuk ada timun. Kalau pohon kelapanya bisa dilihat, banyakkan di sini diambil niranya, atau bahasa sini legen, ya. Ini untuk membuat gula Jawa. Ini pagi-pagi sudah dapat satu botol sprit besar itu, botol sprit besar, sehingga satu pohon itu nanti satu hari itu mungkin bisa dapat sampai 2 kilo gula Jawa, ya, 2 kilo gula Jawa, sehingga nanti dari banyak pohon ini mendapatkan banyak sekali gula Jawa. Dan ini menjadi salah satu penghidupan orang-orang sini selain dari pertaniannya. Enak sekali jadi orang desa, ya, hidupnya pagi-pagi tinggal ambil air nira, kemudian dimasak, kalau sempat nanti olah tanah, nanti sore juga ambil nira lagi. Di tengah-tengah itu nanti sambil santai-santai atau kadang-kadang merintahkan orang untuk memanen. Ini ada buah tomat, ya, tomat, ada buah timun, tapi ini buah timunnya sudah kadaluarsa, tapi timunnya masih bagus ini, ya, kalau mau dimakan juga boleh. Dan ini timunnya, ya, ini timunnya, asik timunnya di sini, kriuk-kriuk sekali, renyah, ya. Ini tomatnya masih hijau-hijau, ya. Oke, dan banyak sekali di sebelah sana itu pohon terong luar biasa, masih segar, dan terongnya juga sudah banyak sekali itu. Jadi luar biasa, enak sekali jadi orang desa. Kenapa kita harus jadi orang kota hidupnya? Di desa itu semua sudah dipenuhi, enak, kita tinggal tanam jadi, cuma kita punya masalah pemasarannya saja. Oke, kita lanjut. Ini ceme, walaupun pohonnya kelihatan nggak begitu bagus, tapi buahnya banyak sekali bagus. Ini pohon ceme, atau bahasa sini orang bilang oyong. Ini enak sekali di gromyang atau di sayur bening, ya. Ini sayur bening. Sekali lagi, hidup di desa itu enak, semua bisa tersedia dengan mudah, tetapi kita punya masalah, yaitu pemasaran. Siapa tahu nanti ada yang bisa membuat pemasaran yang bagus, sehingga nanti antara kota dan desa itu harganya agak stabil, agak seimbang, sehingga memudahkan untuk orang kota bisa beli lebih murah, dan orang desa itu juga bisa jual agak lebih mahal, sehingga keadaan ekonomi bangsa kita semakin bagus. Ini di bawahnya pohon oyong ini juga ada lombok, ini lombok hijau, ini lombok hijau, ini sudah buah, ya, buah. Nanti kalau udah buah semua ini penuh, ini menyenangkan sekali. Jadi tidak ada kayak tidak ada daunnya, tapi serasa buah lombok semua. Itulah Indonesia. Kita jalan lagi. Ini jalan arah barat timur. Ini dulu namanya Jalan Pangeran Diponegoro, karena di sini salah satu jalan yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro
dari Jogja sampai Karangbolong sampai Cilacap untuk melakukan perjuangan melawan penjajahan Belanda ya, dan ini dulu jalannya besar. Yang sebelah utara juga iya, yang dinamakan Jalan Dendles, itu juga dulu namanya Jalan Diponegoro 1, 2, tapi yang sana diperbesar, sudah diperbesar sekali jadi jalan raya. Kalau sini belum, tapi ini mungkin bisa dijadikan rel kereta api besoknya, sehingga ada jalur selatan rel kereta api mungkin. Ini beliau sedang ambil nira ya, sedang ambil nira untuk buat gula. Coba perhatikan, nyaman sekali duduk di atas dahan kelapa ya, terus potong kemudian dibuat luka biar keluar airnya, dan airnya itu nanti dibuat gula Jawa itu. Yuk kita jalan lagi. Ini salah satu dari lembahnya, sekarang banyak dipakai untuk buat kolam udang ya, untuk pelihara udang, tambak udang di beberapa tempat diratakan. Sekali lagi, dulu ini juga bentuknya konturnya bergunung-gunung, tetapi diratakan. Salah satu yang kita gunakan untuk memelihara udang, tambak udang, dan bisa memperbaiki perekonomian sekitar. Tetapi kita punya konsekuensi, memang tanah bergunung-gunungnya jadi rata. Kita jalan lagi. Jaga gunung yang keempat berarti. Jangan-jangan masih ada yang bingung lagi jaga gunung itu apa. Jaga gunung itu adalah gunung pasir yang membentang dari barat ke timur ya, di pantai selatan ya, yang jadi konturnya dari pantai selatan itu, dari utara ke selatan itu adalah lembah, terus naik mau berbukit, naik ke atas puncak bukit, terus turun lagi. Nah, bukit itu dikatakan sebagai jaga gunung ya. Jaga gunung, terus nanti lembah lagi, bukit lagi, lembah lagi, bukit lagi, dan seterusnya sampai kemudian kita sampai ke laut selatan. Kita masih ada satu jaga gunung lagi ya. Kalau dulu hitungannya waktu saya kecil ada 9, ternyata sekarang tinggal ada 5. Artinya terjadi abrasi, laut selatan semakin lama semakin ke utara, dan sebenarnya ini perlu kita antisipasi hingga nanti pengikisan laut itu nanti bisa tertanggulangi ya. Ini di situ ada namanya pandan pantai. Itu dulu untuk buat tikar itu. Beda pandan pantai itu dengan pandan yang kita gunakan untuk masak. Kalau pandan pantai itu berduri-duri, tapi kalau pandan yang kita masak itu teksturnya halus semua dan wangi. Jadi ini pandannya biasanya dibuat untuk membuat tikar dulu. Nah, digunakan untuk membuat tikar. Ini jaga gunung terakhir, dan itu sekarang, kalau dulu belum terakhir ini, di situ masih ada jaga gunung. Dan itu laut selatan, ombaknya sudah kelihatan besar-besar sekali, menggulung-gulung kelihatannya, tapi hari ini tidak begitu besar ombaknya, paling sekitar 2-3 meter tingginya ombak. Biasanya sampai 5, 6, 7 meter, besar sekali, menyenangkan. Tapi ini kayaknya tidak begitu besar hari ini. Situasinya agak mendung, tetapi tetap asik ya. Ini rumput-rumputan khas pantai. Ini ada apa ini? Yang bunganya itu biasanya dibakar pokok kayak kembang api. Ada bunga randan nanti, tapi bunga randannya ini belum tumbuh. Ini mungkin situasinya tidak cocok, hawanya pas bukan musimnya. Yuk kita dilihat, di sana pasti ada kembang randannya.
Ini kembang randan dan ini banyak sekali tumbuh di sekitar pantai. Dan ini dulu waktu saya kecil ini enak sekali dibuat pecel ya, dibuat pecel dengan sayuran lain. Itu coba di samping jalan-jalan itu kelihatan pohonnya ngelalur-ngelalur, bunganya banyak sekali, bunga randan kayak bunga terung atau apa itu ya. Indah, Indonesia itu memang indah. Ke pantai, ombaknya sudah kelihatan. Selanjutnya kita mau ke pantai. Saya bawa cangkul itu untuk cari undur-undur. Pada episode berikutnya kita cari undur-undur, tapi inilah kita habis cerita tentang bagaimana kontur pantai selatan, dan kita bercerita tentang bagaimana indahnya desa kita. Dulu ini tidak ada pohon kelapanya, mulai ada pohon kelapanya mulai tahun 2000-an ya, setelah pemerintahnya Gus Dur ini kemudian ditanami kelapa-kelapa dan akhirnya bisa untuk pendapatan tambahan orang-orang daerah sini, yaitu gula dan sebagainya ya. Oke, kita cukupkan sekian, terima kasih, kita jumpa pada episode berikutnya.